Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Harga Pratama. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang pengeboran lubang bertingkat. Pengeboran dan mata pisau bor. Pengeboran lubang dapat dilakukan pada bagian mesin termasuk peralatan permesinan umum seperti mesin penggiling CNC atau mesin bubut CNC. Peralatan khusus yang ada untuk membuat lubang seperti mesin bor atau mesin sadap. Benda kerja adalah bagian dari bahan-bahan yang diikat ke fixture yang dipasang pada platform di dalam mesin. Jenis-jenis mesin bor. Mesin bor meja. Mesin bor meja adalah mesin bor yang diletakkan di atas meja. Mesin ini digunakan untuk membuat lubang benda kerja dengan diameter kecil atau terbatas sampai dengan diameter 16 mm. Yang kedua, mesin bor tangan atau mesin bor pistol. Mesin bor tangan adalah mesin bor yang pengoperasiannya dengan menggunakan tangan dan bentuknya mirip pistol. Mesin bor tangan biasanya digunakan untuk melubangi kayu, tembok, maupun plat logam. Yang ketiga, mesin bor radial. Mesin bor radial khususnya dirancang untuk pengeboran benda-benda kerja yang besar dan berat. Mesin ini langsung dipasangkan pada lantai, sedangkan meja mesin telah terpasang secara permanen pada landasan atau alas mesin. Yang keempat, mesin bor tegak, vertical drilling machine. Digunakan untuk mengerjakan benda kerja dengan ukuran yang lebih besar, di mana proses pemakaiannya dari mata bor dapat dikendalikan secara otomatis naik turun pada proses pengeboran. Poros utamanya digerakkan naik turun sesuai kebutuhan. Mold. Mesin bor koordinat. Mesin bor koordinat digunakan untuk membuat atau membesarkan lubang dengan jarak titik pusat dan diameter lubang antara masing-masingnya memiliki ukuran dan ketelitian yang tinggi. Mesin bor lantai. Mesin bor jenis ini biasanya dirancang untuk pengeboran benda-benda kerja yang besar dan berat. Yang ketujuh, mesin bor berporos. Mesin ini digunakan untuk melakukan beberapa operasi sekaligus sehingga lebih cepat. Jenis pisau bor untuk membuat lubang atau hole making. 1. Mata bor twist bit atau jobber standar. Jenis mata bor ini merupakan yang paling banyak digunakan dan cukup universal fungsinya. Yang kedua, masonry bits. Dirancang untuk membuat kubang pada tembok, beton, atau batu. Digunakan dengan mesin bor pada setelan martil. Gerakan bir bergetal seperti ketukan martil. Dan pada ujung mata bor terdapat logam panjang daripada twist bits sekitar 300-400 mm. Yang ketiga, spur bits. Dikenal sebagai mata bor kayu dengan ujung mata bor runcing pada bagian tengahnya dan penggaris pada bagian kelilingnya. Ujung runcing di tengah berfungsi untuk menjaga agar mata bor tetap lurus sehingga lubang yang dihasilkan presisi dan dengan nol yang sama ukurannya sekitar 6-15 mm. Yang keempat, countersink bits. Mata bor ini bersudut 90 derajat pada ujungnya yang berfungsi untuk membuat lubang 45 derajat terhadap permukaan kayu. Biasanya dipakai pada saat membuat lubang untuk kepala skrup agar permukaannya sama dengan kayu. Yang kelima, Forstner bit, yaitu mata bor yang berfungsi untuk membuat lubang engsel sendok. Paling baik apabila dioperasikan dengan mesin bor duduk yang lebih stabil. Kemudian ada working together in real time. Di sini ada pengerjaan pengeboran. Yang pertama, reaming. Reaming digunakan untuk sedikit membesar diameter lubang. Reaming memberikan toleransi yang lebih baik pada diameter lubang. 2. Tapping. Dilakukan dengan alat yang disebut tap. Tapping digunakan untuk membuat ulir pada lubang. Yang ketiga, counter boring. Digunakan untuk membuat lubang bertingkat. Lubang hasil counter boring digunakan untuk menempatkan kepala baut sehingga kepala tidak menonjol di atas permukaan. Yang keempat, countersink. Mirip dengan counter boring, yang membedakan adalah bentuk lubangnya. Countersinking
menghasilkan lubang bentuk kerucut untuk menempatkan kepala baut. Yang kelima, centering, juga disebut centering drilling. Proses ini merupakan pengeboran awal secara akurat untuk menentukan lokasi pengeboran selanjutnya. Alat yang digunakan untuk pengebor center disebut center drill atau bore center. Yang keenam, spot fashing. Spot fashing merupakan proses yang mirip dengan pengafraisan. Proses ini digunakan untuk membuat permukaan datar pada benda kerja di area lokasi. Pemasangan mata bor pada chuck. Pertama, bor dengan tangkai lurus atau taper langsung dimasukkan pada lubang sumbu mesin bor, tidak boleh menggunakan pemegang bor. Yang kedua, bor dengan tangkal silinder digunakan untuk pemegangan bor berkonsentrasi sendiri dengan 2 atau 3 rahang. 3. Bor dengan kepala bulat lurus dipergunakan pemegang atau penjepit bor otomatis yang universal, di mana bila diputar kuncinya, maka mulutnya akan membuka atau menjepit dengan sendirinya atau otomatis. Yang keempat, bor dengan kepala tirus dipergunakan taper atau sarung pengurung yang dibuat sesuai dengan tingkatan dan kebutuhan, sehingga terdapat bermacam-macam ukuran. Yang kelima, mata bor yang baik asahannya, mata potongannya akan mengebor dengan baik dan akan menghasilkan tatal yang sama tebal dengan yang keluar melalui kedua belah alur speller bor. Pemaknaan pengeboran. Pemaknaan adalah jarak perpindahan mata bor ke dalam lubang atau benda kerja dalam suatu kali putaran mata bor. Besaran pemaknaannya dalam pengeboran dipilih berdasarkan jarak pergeseran mata bor dalam satu putaran sesuai dengan yang diinginkan. Di sini ada tabel pemaknaan pengeboran. Diameter bor milimeter adalah kurang dari 3, lebih dari 3. Besaran pemaknaannya dalam satu kali putaran milimeter antara 0,025 sampai 0,050 mm tentunya. Terus 3 sampai 6, 0,050 sampai dengan 0,100. Diameter mata bor 6 sampai 12. Besaran pemakaian dalam satu kali putaran adalah 0,100 sampai 0,175. Kemudian diameter mata bor 12 sampai 25 mm. Besaran pemaknaan dalam satu kali putaran adalah 0,175 sampai 0,375. Kemudian diameter mata bor 25 dan seterusnya. Besarnya pemaknaan dalam satu kali putaran adalah 0,375 sampai dengan 0,675. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata yang saya ucapkan dan saya tulis. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.